Baik, langsung aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Istighfar dan duaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidna ilma wa warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Khalas tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sega yang sudah memimpin doa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai, tolong semuanya on kamera dulu. Ibu minta untuk selama kegiatan pembelajaran berlangsung, kalian on kamera ya. Oke, udah ada Hilya, Siti Atikoh, Dimas, Sofyan, Clara, Alvito, Friska, Naila Hasibah, Nazwa, Bahrial, Ramadhani, Ada, Akila. Yang lainnya mana? Nur Aini, Clara. Bu Aulia sambil ngecas dulu di sound cam. Oke, nggak masalah Aulia. Yang lainnya mana? Rifki belum nih, Cynthia juga, Najla, Bunga, Ardan, Alisa, Amalul, Naufal, Silvi, Misha, Asegaf, Erina. Baik. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bab 3. Ibu mau mengulang dulu tentang materi sebelumnya, yaitu mengenai aliran-aliran kalam. Ada yang masih ingat? Apa aja yang udah dibahas pada bab sebelumnya, yang udah kita bahas mengenai aliran-aliran kalam? Ada 7 ya, per 8 aliran kalam. Coba sebutin yang udah kita bahas sebelumnya di bab 2 mengenai aliran kalam. Ayo. Khawarij, ada Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Al-Maturidiyah. Ya, benar. Ya. Ada Syiah, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan Asy'ariyah. Maturidiyah, apa aja Maturidiyah? Ada 2 Maturidiyah. Maturidiyah Samarkand, Maturidiyah Bukhara. Ya, betul. Maturidiyah Samarkand dan Bukhara. Dan untuk aliran yang yang menunda menghukumi persoalan politik antara Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah, siapa sih? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Aliran yang menunda menghukumi persoalan politik. Bukan. Aliran Murji'ah. Iya, Murji'ah. Iya, betul, Murji'ah. Mereka yang menunda menghukumi persoalan politik antara Khawarij, Syiah, dan pengikut atau Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan bab 3, yaitu tentang dosa besar atau menghindari dosa besar. Dipersilakan untuk kelompok 3. Kelompok 3 udah hadir?
Halo, kelompok 3. Hadir, Bu. Oke, silakan. Baik, sambil menunggu kelompok 3 menampilkan PPT-nya, menghindari dosa besar. Dosa besar yaitu perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Allah yang bersangkutan dengan hal yang besar. Nah, di bab 3 ini perbuatan dosa yang dibahas itu ada 10, yaitu ada membunuh, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan yang terakhir korupsi. Seperti tadi itu yang dibahas di bab 3 mengenai dosa besar. Nah, karena dosa besar ini, bab 3 ini pembahasannya cukup banyak, jadi pada minggu ini kita hanya membahas sampai LGBT dulu ya. Sisanya akan dilanjutkan minggu depan. Silakan kelompok 3, mana PPT-nya? Sebentar, Kak. Oke. Baik, sambil nunggu lagi, Bu mau ngasih info nih ya, anak-anak yang belum mengerjakan tugas bab 2. Ada Alvito, Anita, Asegaf, Aulia, Aura, Bahrialgi, Amalul, Sofyan, Naila Hasibah, Naufal, Nazwa, Nur Aini, Raja, dan Rifki. Ya, selesainya akan saya lanjutkan di akhir nanti. Silakan untuk kelompok 3 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul tentang menghindari dosa besar. Di sini ada nama anggotanya yang terdiri yang pertama dari Bahrial Gifadilah, yang kedua Priska Amelia Sapitri, yang ketiga Hilya Aini Safa, yang keempat Naufa Rafi Akil Putra, yang kelima Najwa Pikajija saya sendiri, yang keenam Nur Aini, yang ketujuh Nur Alfi Laila, dan yang terakhir Siti Atikoh. A. Membunuh. Larangan membunuh, pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kesumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura." Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 33. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Min anjali zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairin nafsi aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Lanjutan, Quran Surah An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan memasukkan ke neraka jahanam bagi pelaku pembunuhan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadaballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu 'adzaban 'azima.
Artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Dampak negatif membunuh. Bagi pelaku pembunuhan, setiap ketentuan agama yang dilanggar maka akan memunculkan konsekuensi, baik konsekuensi hukum ataupun konsekuensi psikologis. Untuk pelanggaran larangan membunuh, hukumannya sudah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum agama dan negara. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Dalam seumur hidupnya akan dihantui perasaan bersalah, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Adapun dalam konteks keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam. B. Bagi keluarga korban dan masyarakat, pembunuhan adalah kejahatan agama dan kemanusiaan. Dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga masyarakat. Bagi keluarga korban, dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. B. Liwat. 1. Pengertian liwat. Kata liwat bukan kata asli bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam, asing atau non-Arab. Oleh karena itu keliru jika kata liwat dicari pecahan kata istiqoq dari bahasa Arab yang asli. Dari kata lut ini kemudian dipecah menjadi kata lain seperti liwat, liwatah, talawut, dan lutiyah yang semuanya bermakna melakukan sesuatu seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Liwat adalah suatu penamaan yang dinisbahkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Karena yang pertama kali melakukan perbuatan ini adalah umatnya Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum latatuna rijala syawatan min dunin nisa bal antum qaumun musyrifun." Yang artinya sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu atau kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 81. Adapun tentang keharaman perbuatan yang termasuk dalam kategori fasyik atau keji atau jijik, dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 33 sebagai berikut. Yang artinya, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Quran Surah Al-A'raf ayat 33. Dampak negatif liwat. Yang pertama dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musyrifun. Yang B dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Yang C daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Pengertian LGBT. LGBT adalah singkatan lesbi, gay, biseksual, transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru, termasuk di Indonesia. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Waluton iza qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin min dunin nisa'i bal antum qaumam musrifun, yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisya itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu
kepada mereka, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dampak negatif LGBT, pelakunya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, LGBT menimbulkan penyakit. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Pengertian Khomer. Khomer Cukup secara sampai LGBT dulu ya. Silakan dilanjutkan dengan tanya jawab dari membunuh sampai LGBT. Apakah ada yang mau bertanya? Karena alasan aku mau nanya. Nanya sih, Pak. Itu kan tadi ada yang ada di situ di PPT ada tulisan kalau misalnya dosa liwat tuh lebih parah dari dosa zina kan. Nah, itu tuh alasannya kenapa kok bisa dosa liwat lebih parah gitu dari dosa zina. Intinya aja, Bah, pertanyaannya apa? Intinya pertanyaannya itu kenapa sih dosa liwat itu lebih parah dari dosa zina? Oke, baik, Bah. Terima kasih. Nanti dijawab ya. Ayo, apakah ada yang mau bertanya lagi? Yang lainnya, ada yang mau nanya lagi nggak mengenai membunuh, liwat, dan LGBT? Boleh juga langsung dijawab oleh kelompok 3 sambil teman yang lain yang mau bertanya. Kenapa dosa liwat lebih besar daripada zina? Bentar ya, Ibu. Iya. Liwat, yaitu hubungan antara sesama lelaki. Ayo yang lainnya nggak ada mau nanya lagi nih. Cuma Naila aja yang nanya. Saya Bu, mau nanya Bu. Ya, Bagaimana sih pandangan Islam tentang LGBT itu? Bagaimana pandangan Islam mengenai LGBT? Saya mau menjawab pertanyaan dari Akela. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar daripada perbuatan zina. Terdapat juga dalam surat Al-A'raf ayat 80-81. Terima kasih.
Aku mau jawab pertanyaannya Naila Asibah. Kan perbedaan apa tadi? Dosa liwat dan dosa zina. Jadi kan mana sih? Kalau dosa liwat itu persetubuhan antara sesama jenis. Misalnya laki-laki dengan laki-laki. Jadi itu kayak seksual gitulah. Contohnya ada tuh Saiful Jamil. Dan kalau zina itu dosa besar dan dilarang oleh Allah. Tentang perzinahan di dalam Al-Quran disebut di dalam ayat-ayat. Jadi kalau zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kenapa dosa liwat lebih besar dari dosa zina? Karena dosa liwat itu kayak udah melebihi gitu loh. Kayak laki sama laki-laki gitu. Kayak nggak sepantasnya gitu deh. Gitu. Terima kasih. Apakah kurang jelas? Mungkin kayak misalnya mungkin karena apalagi udah dari liwat itu udah dosa nih, udah dosa kan, karena dia udah bersetubuh mungkin kan, udah bersetubuh sama cowok, bersetubuh terus ditambah lagi sesama jenis, mungkin gitu maksud kamu. Jadi dia kayak berhubungan gitu. Jadi udah ada dosa, terus tambah lagi dosa sama jenis gitu. Iya. Enggak, begini, maaf nambahin. Karena kalau apa tadi liwat ya. Liwat itu kan udah ada pada zaman Nabi Nuh. Bener ya, Bu? Nabi Lut. Nabi Lut. Lut ya, Bu ya, Lut. Salah sebut ya. Itu udah dosa, memang pada saat itu udah dosa besar gitu. Bukan udah di atasnya zina gitu. Karena kalau memang disamain kayak lah homo kan juga orang yang homo juga kayak gitu. Cuman homo ini kalau udah liwat ini udah beda lagi, udah garis kerasnya lah, udah garis besarnya untuk hubungan laki-laki dengan laki-laki gitu. Iya, terus juga kalau persetubuhan antara laki-laki, misalkan kayak korbannya tuh kayak mungkin trauma besar banget gitu, kayak sampai bertahun-tahun susah hilangnya gitu loh, Bu. Jadi ya emang liwat itu kayak ya dosa besar gitu lah, lebih dari zina gitu. Karena susah ngilangin traumanya itu loh. Yang mungkin gini tapi kali ya, kalau liwat emang dengan paksaan. Kalau liwat emang dengan paksaan. Kalau misalnya trauma kan biasanya karena paksaan. Iya sih, nggak tahu deh, susah jelasinnya. Gini kali ya, Bu, kalau zina kan dia ini laki-laki sama perempuan gitu ya, Bu ya. Kalau zina ibarat kata ngasilin, ada yang dihasilin anak misalnya, dia hamil gitu. Kalau laki-laki kalau ngelakuin kayak begitu kan nggak dapet hasilnya, Bu. Mungkin gitu kali. Iya, jawabannya benar. Jadi alasan kenapa liwat lebih besar daripada zina dosanya karena mengancam spesies kehidupan manusia. Jadi kalau misalkan semuanya nih, misal gitu, banyak yang seperti itu, maka ya nggak ada garis keturunan gitu. Itulah kenapa liwat atau mungkin LGBT ya, lesbian juga sama, maupun biseksual juga mungkin yang sama-sama doyan dua-duanya, itu dosa lebih besar daripada zina karena mengancam spesies keberlangsungan umat manusia. Baik, terima kasih untuk Friska, Aulia, Naila, siapa lagi? Akila ya, Akila dan Nur Aina, apa Hilas itu yang jawab? Terima kasih banyak. Oh, Friska ya. Ada lagi mau nanya? Mungkin laki-laki gitu. Tadi perempuan aja nih yang nanya. Ayo, apakah ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Mengenai liwat atau mungkin LGBT atau mungkin membunuh? Baik, kalau nggak ada silakan kelompok 2 diakhiri. Ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 3 dan yang sudah bertanya dan yang sudah menjawab. Baik, Ibu akan menjelaskan kembali tentang bab 3 ini. Mengenai pembunuhan, membunuh, liwat, dan LGBT.
Udah ketemu belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu, udah. Udah? Udah. Oke, dosa besar, menghindari dosa besar. Di sini kita hanya membahas membunuh lewat LGBT dulu ya. Yang pertama, membunuh. Jelas membunuh dilarang karena membunuh itu menghilangkan nyawa orang lain. Dan Islam mengajarkan kita untuk melindungi setiap nyawa, karena menghilangkan satu nyawa pada hakikatnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Dan larangan membunuh ini sudah diterangkan dalam beberapa surah, diantaranya Quran Surat Al-Isra ayat 33, Al-Maidah ayat 3, dan An-Nisa ayat 93. Lalu membunuh memberikan dampak negatif, baik itu bagi pelaku maupun bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar. Bagi pelaku, dari sisi hukum, yaitu ditentukan dalam ketentuan hukum agama atau negara, bisa jadi mungkin di penjara atau mungkin dikembalikan lagi kepada pihak negara ya bagaimana menghukum bagi si pembunuh. Lalu bagi sisi psikologis, yaitu pembunuh akan merasakan ketidaktenangan jiwa dalam seumur hidupnya, akan dihantui perasaan bersalah, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Lalu di sisi agama, tentunya pembunuh akan diancam dimasukkan ke dalam neraka. Dan bagi keluarga pembunuh dan juga masyarakat sekitar, dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan, yang sulit terlupakan. Juga bagi masyarakat akan merasa tidak nyaman atas terjadinya pembunuhan itu. Jadi tentunya kenapa pembunuh dilarang? Karena memberikan dampak negatif yang cukup besar, baik itu bagi si pembunuhnya maupun bagi orang-orang sekitarnya. Sampai di sini paham mengenai pembunuhan atau membunuh? Paham, Bu. Oke, lanjut. Yang kedua, liwat. Liwat berasal dari kata lut. Kalau dipecah lagi, katanya bisa menjadi liwatoh atau talawut atau lutiah, yang artinya melakukan suatu seperti perbuatan kaum Nabi Lut, atau dalam bahasa Inggris atau bahasa lain dikenal dengan homosexuality atau sodomi, yang artinya persetubuhan antara lelaki atau sama-sama lelaki. Dan kenapa dinisbahkan kepada nama Nabi Lut? Karena perbuatan itu dilakukan pada zaman kaumnya Nabi Lut. Jadi, kaumnya Nabi Lut ini merupakan orang yang pertama kali yang melakukan perbuatan keji itu, yang dijelaskan dalam Quran Al-A'raf ayat 81. Dan umat Nabi Lut pada saat itu mendiami kota yang bernama Sodom. Nah, penduduk kota itulah yang melakukan perbuatan keji, yaitu berhubungan sesama jenis. Sehingga perilaku liwat ini juga disebut dengan sodomi. Kemudian dasar keharaman liwat diterangkan dalam beberapa surah, diantaranya Allah menyebut perilaku liwat dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80, yang mana liwat ini dalam Al-Quran ayat 80 disebut dengan fahishi atau keji atau jijik. Sedangkan tentang keharaman perbuatannya yang termasuk dalam kategori fahishi atau perbuatan keji atau jijik itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Jelasnya dari ayat-ayat ini bahwa liwat merupakan perbuatan yang keji ataupun jijik, yang mana perbuatan itu sangat diharamkan oleh Allah, baik itu yang dilakukan secara sembunyi maupun yang terbuka. Dan kebencian Allah terhadap perilaku liwat ini diungkapkan dengan berbagai ungkapan. Misalnya Allah menyebutnya dengan musrifin atau orang yang melampaui batas. Lalu khabaits, orang yang berbuat keji, kaum mufsidin yaitu kelompok yang berbuat kerusakan, dan zolimin yaitu kelompok atau orang yang berbuat zolim. Dampak negatif liwat. Jelas sekali bahwa liwat ini merupakan kategori orang yang melampaui batas karena melakukan perbuatan yang tidak seharusnya. Karena liwat ini bisa dikategorikan juga merupakan perbuatan yang menyalahi fitrah, yang seharusnya perempuan dengan lelaki, tapi ini malah dengan sama lelaki. Lalu yang kedua juga dilaknat oleh Allah tentunya. Dan daya rusak liwat lebih besar daripada zina karena mengancam
mengancam keberlangsungan spesies manusia. Karena tentunya sesama perempuan ataupun lelaki tidak bisa menghasilkan keturunan. Dan liwat juga termasuk merupakan orang perusak atau kaum perusak dan zolim. Itulah dampak negatif dari liwat, juga dasar keharaman dan pengertiannya. Sampai sini paham mengenai liwat? Paham, Bu. Baik, lanjut ya. Ketiga, LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT yaitu merupakan perilaku seks menyimpang yang bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat Islam. Dan dalam pandangan Islam tentunya LGBT ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia. Sama seperti lewat tadi ya. Karena sebenarnya LGBT dan lewat ini berhubungan. Singkatan atau artinya lesbian, L itu pasangan sesama perempuan, gay yaitu pasangan sesama lelaki, biseksual yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin atau tertarik kepada dua jenis kelamin, dan transgender yaitu orang yang memiliki sifat atau perilaku gender yang berbeda dengan seksnya, atau bisa dikatakan transgender ini adalah orang yang cowok menyerupai cewek atau cewek menyerupai cowok, atau biasa dikenal dengan untuk cowok itu waria atau bencong dan untuk perempuan itu tomboy. Atau juga kadang orang transgender ini disebut juga dengan transseksual kalau mereka mengubah alat kelaminnya. Lalu dalam Islam, istilah LGBT yang pertama sihak yaitu lesbian, sedangkan liwat yaitu homoseksual. Dan yang terakhir itu takhanas dan tarojul, yaitu perilaku banci untuk takhanas dan tarojul untuk yang tomboy. Dan untuk yang biseksual ini antara sihak dan liwat. Catatan, mukhanas berbeda dengan khunsa. Mukhanas ini itu adalah laki-laki yang dari lahir itu memang kelaminnya laki-laki, tetapi perilakunya seperti perempuan, itu mukhanas. Sedangkan untuk khunsa itu adalah orang atau mereka yang lahir secara lahir atau secara genetik itu kelaminnya nggak jelas. Jadi ada kasus di mana bayi lahir mempunyai dua alat kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Dan istilah yang mendekati untuk khunsa adalah intersex. Jadi beda ya mukhanas dengan khunsa. Mukhanas itu yang dari awal laki-laki, tetapi dia sikapnya kayak perempuan. Sedangkan khunsa ini adalah mereka yang mempunyai dua jenis kelamin dari lahir ya. Dan untuk khunsa ini dikenal dengan intersex. Lalu mengenai dampak LGBT, dampak negatifnya, sama seperti liwat tentunya akan dibinasakan atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga LGBT menimbulkan penyakit. Jadi LGBT ini menimbulkan penyakit yang mana untuk dari sisi jasmani itu akan menimbulkan penyakit kelamin atau HIV atau AIDS. Dan juga ada pun dari sisi penyakit kejiwaannya, LGBT ini akan kehilangan orientasi yang normal, yang seharusnya cewek dengan cowok, tapi mereka dengan sama jenis. Dan atas perilakunya ini juga dapat mendorong perbuatan jahat yang lainnya. Kenapa? Sebab biasanya orang yang menyimpang seksnya ini orangnya lebih posesif, sehingga ketika cemburu nih mereka bisa aja melakukan kejahatan yang lain, misalkan mungkin membunuh atau yang lain sebagainya. Dan yang terakhir, merusak tata kehidupan sosial. Kenapa? Sebab karena sudah tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya keteraturan dalam tata nilai kehidupan manusia. Dan selain itu juga dapat perilaku ini dapat menyebabkan juga tindakan asusila seperti pelecehan seksual, dan juga dapat menyebabkan perzinaan yang merajalela. Itulah dampak negatif bagi LGBT, juga pengertiannya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan lagi tentang LGBT membunuh liwat?
Ya, Ibu, apa namanya? Kalau emang kan katanya kalau dulu kan namanya liwat ya waktu zamannya Nabi Lut. Terus emang nggak apa Bu kalau yang cewek sama cewek itu Bu? Emang dulu nggak ada cewek sama cewek suka gitu Bu? Maksudnya dulu pas juga zaman ada. berarti Nama zaman Nabi berarti LGBT itu baru dari sekarang aja gitu. Maksud aku kata-katanya baru dari sekarang gitu Bu. Atau gimana? kalau untuk lesbian dan gay atau sama cewek atau sama cowok itu udah ada dari zaman Nabi Lut. Mungkin kalau dulu nih ya orang-orang kan sedih bilang belum berani terbuka ya untuk mereka yang menyimpang ya. Cuma kalau sekarang kalau dari yang saya lihat di sosmed itu orang-orang yang bisa dibilang menyimpang tuh udah mulai berani unjukin diri. Dan bisa dibilang LGBT itu sebutan yang mereka buat sendiri gitu. Sampai dibikin film, Bu. Iya bener. Ragil. Apa sih bukan Ragil? Lu nggak tahu film Cyanida ya? Ya jadi LGBT itu memang baru ada sebutannya sekarang ya. Tapi untuk perilakunya ini udah lama. Cuman baru berani unjuk diri itu sekarang ini. Bahkan nggak cuma di film doang, sebenarnya di kartun-kartun juga ada ya. Kalau kita sadar gitu ya, kayak Upin Ipin gitu kan ada tuh Bang Saleh yang harusnya cowok tapi dia kayak cewek ya kan. Iya. Sebenarnya ada sih kalau kita sadar mah. Cuma sekarang lebih berani aja mereka untuk menunjukkan diri mereka gitu. Jadi kayak bangga aja gitu. Kalau kayak bencong itu kan berarti belum tentu dia belok gitu kan. Biasanya cuma hanya bencong, tapi dia nggak suka sesama jenis. Apa masih disebut dengan LGBT juga, Bu? Kalau untuk bencong ya tergantung sih ya kita ngeliatnya gimana. Karena ada yang mungkin terpaksa jadi bencong karena faktor pekerjaan ya. Kayak misalkan bencong jalan itu kan dia kan bencong pada laki-laki ya. Mungkin karena faktor pekerjaan juga atau ekonomi, bisa dibilang ekonomi. Itu kalau menurut ibu sendiri ya, karena ibu juga nggak tahu mereka gimana, kemungkinan sih emang itu salah nggak seharusnya. Tapi mungkin karena faktor ekonomi ya mau gimana gitu. Karena kan ekonomi kita ekonomi mereka kan beda-beda ya. Jadi kalau misalkan emang terpaksa karena faktor ekonomi atau kerjaan, jadi menurut ibu is oke aja. Itu memang salah, itu pas salah. Cuman ya kita juga nggak bisa ngehina dari satu sisi aja gitu loh. Mungkin ya kalau untuk bencong ya seharusnya sih emang nggak seharusnya bencong sih ya, karena kan masih banyak pekerjaan yang lain ya. Tapi kalau misalkan dia bencong karena pekerjaan itu is oke aja, kalau karena pekerjaan atau ekonomi ya. Tapi kalau misalkan emang karena dari dirinya sendiri kayak begitu ya nggak seharusnya. Kan ada ya yang kayak gitu ya. Yang dari kecil dia agak kecewek-cewekan, kemungkinan cewek ke cowok-cowokan. Emang nggak seharusnya sih, dan harusnya emang kayak lebih dilatih aja untuk bisa merubah kebiasaan yang menyimpang itu. Oke, sampai di sini tanyakan lagi. Nggak ada tentang membunuh gitu. Bingung Bu, kalau pembunuhan kayaknya kita udah pembahasan pembunuhan di Fikih, Bu. Apa? Gimana? Kita udah belajar pembunuhan di Fikih, Bu. Oh, udah pembunuhan di Fikih. Kalau gitu bilangnya boleh nggak tentang pembunuhan? Gimana cara kalian menyikapi orang ingin bunuh diri? Kan itu sama aja dengan membunuh ya, cuma membunuh diri sendiri. Gimana kalian menyikapi orang yang bunuh diri? Coba dong tolong semuanya kamera dulu. Ibu. Ini yang nonton itu cuma Lela doang. Kalau pembunuhan kalau bunuh diri kan kayak dari kita sendiri kan. Berarti itu dia juga kadang orang bunuh diri karena ada masalah. Nah, sebenarnya susah sih Bu kalau buat orang jagain apa sih maksudnya nunda buat bunuh diri, kamu jangan bunuh diri gini. Percuma kita ngomong gitu juga kalau misalnya dari hati kita aja mau ngebunuh diri pasti bunuh diri. Ya saran aku sih kayak karena dia ada masalah sih Bu. Jadi dia Jadi apa yang dilakuin kayak gitu? Jadi apa yang dilakuin? Kalau atau mereka ada masalah besar banget nih sampai dia nggak kuat akhirnya mau bunuh diri, itu apa yang kalian lakuin? Ngejudge mungkin atau apa gitu? Disadarkan, tapi kan disadarkan kan Bu, pasti kitanya juga mungkin sebagai teman kita mau bunuh diri kan Bu, kan kita berarti nyadarin teman kita kan, tapi kan kita belum tentu juga kita udah nyadarin, tapi kalau dia tetap berkekeh buat bunuh diri, kita mau gimana lagi kan Bu? Oke, terima kasih untuk Lela. Yang lainnya gimana? Selain jawabannya Lela?
Yang bener sih, itu tergantung orangnya gimana ya. Tapi ada satu cara yang kemungkinan besar bisa mencegah orang itu untuk bunuh diri. Yang lainnya mungkin mau Dia mencegahnya udah di depan mata kita atau emang orang itu ngomong mau bunuh diri gitu, Bu? Kalau ngomong sih masih bisa ditunda ya. Yang di depan mata kita. Yang di depan mata kita. Jaga, Kalau Bu. menurut Jaga, Kita Bu. kita Ditahan, yang bunuh ditarik, biar Bu. dia nggak bunuh diri. Dirupiah. kalau menurut Yang kayak gitu lah. Saya kan benar Gimana, biar Ulia? nggak bunuh diri, Bu. kalau menurut saya nih Bu, kalau udah depan mata ya Bu, contoh misal di kali gitu, dia mau lompat ke kali gitu. Ya ditarik aja ditarik tangannya, dipeluk, terus ditanyain ada apa gitu, ditenangin dulu Gitu, gitu lu Bu. kepalanya dipeluk, Bu, itu deh. Iya. Perlu paksaan sih, Bu. Iya. Kuncinya sebenarnya satu sih ya untuk yang mereka bunuh diri. Biasanya nih ya, biasanya kan pasti orang bunuh diri itu emang punya masalah besar, tapi nggak bisa diceritain ke orang lain, ataupun emang ngerasa kayak nggak ada teman cerita gitu. Caranya cuma cukup satu, tapi ini mah agak sulit sih ya kadang. Cukup jadi pendengar yang baik, karena biasanya mereka yang ingin bunuh diri itu punya masalah besar yang kadang sulit untuk diungkapkan. Dan kita harus bisa, kalau misalkan ada kasus begini ya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin harus jadi pendengar yang baik, karena itu yang paling dibutuhkan ketika orang lain ingin bunuh diri. Cukup jadi pendengar yang baik. Kalau mereka minta butuh saran atau bantuan atau support, kita kasih. Kalau enggak, kalian cukup dengerin aja. Cukup dengerin dan nenangin mereka. Ya, kemungkinan itu cara kemungkinan terbesarnya ya untuk kalian menghadapi orang yang bunuh diri. Cukup jadi pendengar aja. Tapi kalau Bu, orang bunuh diri itu kan ya, mohon maaf, kayak mungkin dia kurang beriman gitu Bu. Kalau dia beriman gitu, dia percaya sama Tuhan gitu, kan nggak mungkin dia bunuh diri. Iya, tapi kalau secara psikologis kan kita nggak bisa juga kan ngomong, karena yang Islam juga bukan, karena biasanya kata-kata beriman itu kan dari Islam kan. Tapi kalau misalnya kamu lihat lagi dari kata-kata secara psikologis kan juga susah kan, Ul? Iya sih. Dan yang paling penting intinya adalah cukup kalian, emang sih emang pasti kayak gitu ya, orang bunuh itu pasti emang karena kurang iman juga, tapi kan kita nggak mungkin nggak ngomong ke mereka karena kamu kurang sholat, kamu kurang ibadah, kamu kurang ketemu, yang ada malah makin ngedown gitu loh, ada malah makin ngedown, jadi kayak butuh cuma butuh kuping lo aja gitu, gue nggak butuh omongan lo gitu, biasanya gitu ya biasanya. Jadi emang paling utama tuh adalah jadi pendengar yang baik kalau ada orang bunuh diri, atau mungkin teman kalian ya kalau misalkan ada masalah juga kan juga harus dengerin. Kalau kalian dengerin, kalau misalkan kalian cerita, cukup dengerin aja. Kecuali dia minta saran atau bantuan, baru kalian omongin, baru kalian kasih tahu gitu. Tapi kalau dia nggak butuh, udah cukup dengerin aja ya. Baik, sampai di sini pertanyakan lagi mengenai pembunuhan lewat dan LGBT. Atau ini tanggung jawab? Nggak ada kayaknya Bu. Nggak ada. Oke, semuanya coba taruh kamera dulu. Ibu mau absen ya. Ada Ismail Zimron hadir? Hadir, Bu. Alvito? Hadir, Bu. Alisa Putri? Hadiroh. Anita Yulianti? Anita? Oke, Anita nggak ada ya. Akila? Hadiroh. Ardan Akbar? Hadir, Bu. Asegaf Rafael? Asegaf? Aulia Rahma? Hadir ya, Aulia? Aura Rizkia? Aura? Bahri Algi? Hadir, Bu. Asegaf hadir, Bu. Asegaf hadir. Iya, Bu. Bunga Adi? Bunga nggak ada ya? Clara Fitria hadir ya? Hadir, iya. Bunga Adi nggak ada, Clara hadir. Dimas Yaskurun? Hadir. Erina Naila? Erina nggak ada ya? Rizka Amalia? Ibu Erina hadir, Bu. Erina hadir. Rizka hadir, Bu.
Rizka hadir. Hilya? Hadirah, Bu. Maharani? Hadirah, Bu. Misha? Ibu Bunga hadir, Bu. Bunga hadir. Misha? Hadir, Bu. Muhammad Sofyan? Muhammad Sofyan hadir. Amalul? Hadir Bu, hadir. Naila Hasibah? Hadir ya? Hadir, Bu. Najla Afiyah? Hadir, Bu. Naufal Rafi? Bu. Hadir, Bu. Hadir. Siapa itu? Hadir, Bu. Naufal? Ya, Bu. Nazwa? Hadirah, Bu. Nikmah? Hadirah, Bu. Nur Aini? Hadirah, Bu. Nur Alfi Laila? Hadirah, Ibu. Raja Brahma? Raja? Ramadhani Putra? Hadir Bu, hadir. Rifki Rafael? Rifki? Hadir Sakira? Bu. Oke. Sakira Azza? Hadirah, Bu. Sylvia Alfiah? Hadirah, Bu. Cynthia Octaviani? Cynthia? Cynthia nggak ada ya. Siti Atikoh? Hadirah, Bu. Zawa Gisna? Zawa Gisna? Zalwa Putri? Hadirah, Bu. Oke, berarti yang nggak ada Zawa Agisna, Cynthia, Raja, Sofyan ya? Sofyan ada nggak sih? Ya, hadirah, Ibu. Siapa? Sofyan hadir Bu. Cynthia, hadirah, Bu. Siapa tuh yang cewek tadi? Zahwa. Hadir Bu, Sofyan Bu. Iya, Safwan udah. Tadi siapa yang perempuan? Sofyan Cynthia, Ibu. hadir Bu. Sinyalnya jelek, Ya, putus-putus. Sofyan hadir. Oke, ajan dulu sebentar ya. Ibu, saya izin ke kamar mandi sebentar ya, Bu. Ya, silakan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo baca doa bareng-bareng yuk, baca doa setelah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana Allahumma wa salatil qa'imah Fadilah innaka la tuqlibul mi'ad. Oke, kita lanjut ya. Aneta Yulianti, kemana dia? Nggak tahu, Bu. Nggak ada kabar ya? Bahri Algi, Hadir. Bahri hadir. Terus, Raja. Nggak tahu kabar Raja. Terakhir si Zahwa. Zahwa hadir nggak Zahwa? Zahwa? Nggak ada yang tahu kabar Zahwa? Nggak ada, Bu. Zahwa, Raja, dan Anita berarti nggak ada keterangan mereka ya. Baik, berarti sampai sini untuk bab 3 ini insya Allah kalian udah pada paham ya mengenai membunuh, liwat, dan LGBT. Halo? S2? Paham, Bu. Paham. Kenapa Alisa tadi? Oke, semuanya coba tolong kamera dulu. Bimo SS. Ya, yang ini tunggu. Erina belum, Alisa, Zalwa, Bunga, Sakira, Dimas, Cynthia, Maharani, Muja, Ardan, Rifki, Ramadhani, Asegaf, Naufal, Aini, Aulia. Segini aja on kamera. Sebentar. Oke. Baik, simpulan dari 3 sub pokok di bab 3 mengenai dosa besar, yaitu membunuh, liwat, dan LGBT itu memberikan dampak negatif yang cukup besar, baik itu untuk bagi si pembunuh maupun bagi keluarga sekitar. Dan untuk liwat tentunya dampak negatifnya dan LGBT juga ya termasuk karena yang berhubungan. Selain dilakukan oleh Allah, juga memberikan dampak penyakit yang cukup serius dan juga merusak tata kehidupan sosial. Karena liwat maupun LGBT ini mengancam spesies keberlangsungan hidup manusia. Oke, karena tanyakan lagi dan semuanya insya Allah paham, Ibu mau ngasih informasi sedikit tentang yang remet dan yang belum mengumpulkan bab 2, bahkan tugas bab 1 juga ada yang belum. Untuk tugas bab 1 yang belum, Nailah dan Aura Rizkia, ditunggu hari terakhir ya, tugas bab 1-nya. Lalu untuk yang remet ada Siti Atiko, Zahwa Agisna, Sakira, Rifki, Nailah Sofian, Hilya, Erina, Aura, dan Alisa. Dan untuk tugas bab 2 yang mengumpulkan ada Alvito, ada Anita, Asegaf, Aulia, Bahrialgi, Amalul Sofyan, Naila Hasibah, Naufal, Nazwa, Aini, Raja, dan Rif. Tolong semuanya untuk segera mengerjakan bab 2. Mengerjakan yang bab 2 tugas-tugasnya. itu Dan untuk yang remet, ya? Yang bab 2 itu kita rekam suara aja sama isi PPT-nya dari awal sampai akhir kecuali kesimpulan. Ya, oke, baca aja. Itu yang dikirim. Oke. Kalau nggak bisa dikirim ke WA, bisa dapat ke Google Drive, terus linknya kasih ke saya. Atau mungkin lewat email, nanti yang nggak bisa silakan chat saya, nanti saya kirim email saya. Jangan lupa untuk tugas saya yang belum, dan yang remet nanti linknya Ibu kirim di grup ya. Oke. Untuk remet di mana, Bu?
nanti linknya buka sih di grup, lewat grup link remote-nya ya. Oke, Bu. Jangan lupa untuk tugas ya, kalian bab 1, bab 2 semuanya belum terbuka, segera kumpulkan. Hari ini terakhir kalau bisa ya. Oke, sama informasi sedikit. Harusnya minggu kemarin sih Bu kelar ngajar kalian ya. Cuman karena di kelompok Ibu masih ada yang belum menuntaskan PKL, jadi minggu ini pun masih ngajar, dan insya Allah minggu ini terakhir ngajar di MAN. Dan untuk kalian semua, terima kasih banyak atas partisipasinya, atas yang sudah aktif, on kamera, yang bertanya, atau aktif diskusi, atau ngasih pendapat. Ya kenapa Cynthia? Dan saya juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian kalau saya ada kesalahan kata atau kurang selama mengajar, atau mungkin ya mohon maaf lah atas segala kekurangan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak untuk kalian semua. Sukses selalu, sehat selalu. Udah segitu aja lah. Baik, mungkin ada yang mau sampaikan dari kalian untuk saya. Depan Ibu udah nggak ngajar lagi, Bu. Iya, kemungkinan terbesar minggu depan saya udah nggak ngajar lagi, minggu ini terakhir. Ibu, dadah. Dadah. Ya, kita terima kasih Bu kalau ini yang terakhir, Bu. Makasih udah ngajak kita ya. Mohon maaf kalau ya emang rada-rada Bu isinya, maklumin aja. Iya, nggak masalah. Saya juga mohon maaf kalau sama nerangin kurang jelas atau mungkin terlalu terburu-buru atau kurang jelas lah omongannya ya. Ya, cuma maaf banget kekurangan saya. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua. Sehat selalu, sehat selalu, jangan malas belajar. Siapin untuk kalian nanti kelas 3 maupun dari sekarang juga siapin ya kalau misalkan mau lanjut kuliah biar bisa dapat kampus yang diinginkan. Oke, gak ada yang mau sampai lagi lah saya. Kritik nih saran gitu buat saya selama saya ngajar di kalian. Kritik kan boleh terserah kalian. Gak ada ya? Gak ada Bu, udah Bu. Udah ya. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah dan surah kafaratul majelis. Alhamdulillah. Sama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar semuanya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Ada Ibu. Ada Ibu. Selalu. Barakah always.